Om Swastiastu, salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wita Indrayani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya dalam mengurangi proses terjadinya turnover. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Wila Fadisha Setiono dengan NIM 19107042, dan yang kedua ada Nimade Wahyudi Wibawa dengan NIM 19107052. Baik, selanjutnya sebelum kita menuju materi yang akan disampaikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pokok bahasan yang ingin disampaikan dalam diskusi ini. Yang pertama ialah teori atau konsep turnover, retensi pegawai, disiplin pegawai, dan exit interview. Yang kedua, fenomena atau isu terkait turnover, retensi pegawai, disiplin pegawai, dan exit interview. Yang ketiga, tujuan makalah. Yang keempat, gambaran umum singgah Hotel Bali. Yang kelima, diskusi best practice. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai teori turnover. Menurut Robin and Judge, 2009, turnover adalah tindakan pengunduran diri secara permanen yang dilakukan oleh karyawan baik secara sukarela ataupun tidak sukarela. Turnover dapat berupa pengunduran diri, perpindahan keluar organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi. Dan yang kedua, menurut Rifai 2009, turnover merupakan keinginan karyawan untuk berhenti kerja dari perusahaan secara sukarela atau pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya menurut pilihannya sendiri. Dan yang terakhir, menurut Ronald dan Mika 2014, turnover adalah kecenderungan atau intensitas individu untuk meninggalkan organisasi dengan berbagai alasan, dan diantaranya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dapat disimpulkan, turnover adalah sebuah proses karyawan yang akan meninggalkan atau berhenti secara sukarela maupun tidak sukarela dengan perpindahan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Menurut Mantis and Jackson 2000, turnover karyawan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah turnover secara tidak sukarela, artinya pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja dipicu oleh kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan standar kinerja yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Dan yang kedua adalah turnover secara sukarela, artinya karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri, dapat disebabkan oleh banyak faktor termasuk peluang karir, gaji, pengawasan geografis, dan alasan pribadi atau keluarga. Lalu, berdasarkan bentuk pengendalian, turnover dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah turnover yang dapat dikendalikan. Artinya, muncul karena alasan di luar pengaruh pemberi kerja. Banyak alasan karyawan yang berhenti yang tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Contohnya, karyawan memutuskan untuk pindah di daerah lain karena alasan keluarga. Dan yang kedua adalah turnover yang dapat dikendalikan. Artinya muncul karena faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemberi kerja organisasi lebih mampu memelihara karyawan apabila mereka menangani persoalan karyawan yang dapat menimbulkan turnover. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase-fase atau urutan proses terjadinya turnover. Yang pertama, fase pertama, karyawan mengevaluasi pekerjaan yang sekarang lalu menyadari bahwa puas atau tidak puas dengan pekerjaannya. Fase yang kedua, penurunan tingkat kepuasan karyawan yang kemudian mempengaruhi penurunan motivasi kerja. Fase yang ketiga, yaitu karyawan mulai memutuskan untuk berpikir dan berniat keluar untuk mencari pekerjaan yang baru dan lebih baik. Dan fase yang terakhir, yaitu fase keempat, adalah karyawan membandingkan pekerjaan alternatif dengan pekerjaan sekarang, serta membuat suatu keputusan untuk keluar dari organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya turnover. Yang pertama adalah faktor usia. Karyawan yang lebih muda, lebih singkat interaksi dengan usia, dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya turnover. Dan yang kedua adalah faktor beban kerja. Akibat beban kerja yang lebih berat dapat mengakibatkan seseorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Lokasi menyenangkan akan menarik bagi karyawan. Demikian juga dengan lingkungan fisik yang dapat berpengaruh turnover karyawan. Dan yang selanjutnya adalah
faktor kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat turnover dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja seseorang. Selanjutnya yaitu kepuasan gaji. Kepuasan gaji karyawan dianggap sebagai penyebab turnover, namun persepsi karyawan terhadap perlakuan tidak adil dalam hal kompensasi menjadi penyebab lebih kuat. Yang terakhir adalah faktor organisasi. Didapatkan bahwa ketika pendatang baru memiliki profil nilai mendekati profil nilai organisasi, maka kemungkinan untuk tetap bertahan di tempat kerja lebih besar. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang teori retensi pegawai. Menurut Carty 2012, retensi karyawan merupakan salah satu proses yang mana karyawan itu didorong tetap berada dalam sebuah organisasi sampai proyeknya itu selesai atau di dalam periode maksimum. Menurut Regupati 2013, retensi karyawan merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pihak manajemen untuk bisa membuat karyawan itu tetap berada satu organisasi di dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang selanjutnya adalah menurut Sisolo 2013, retensi karyawan merupakan sebuah upaya dalam mempertahankan karyawan yang potensial untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan retensi pegawai adalah tindakan atau sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan karyawan dalam satu perusahaan dengan tujuan meminimalisir turnover karyawan serta meningkatkan rasa nyaman karyawan dalam sebuah perusahaan. Menurut Mathis and Jackson, faktor yang mempengaruhi retensi karyawan diantaranya yaitu faktor organisasional. Apabila perusahaan memiliki perilaku budaya yang baik, bernilai positif, dan juga pengelolaan organisasi perusahaan dilakukan dengan baik, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi retensi karyawan. Dan yang kedua adalah peluang karir organisasional. Faktor yang mendasari hal ini adalah pelatihan secara kesinambungan yang dilakukan perusahaan, bimbingan dan pengembangan karir hingga perencanaan karir karyawan dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah penghargaan dan retensi karyawan. Penghargaan yang kompetitif baik berupa gaji, tunjangan, penghargaan kinerja maupun bonus spesial dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rancangan tugas dan pekerjaan. Dalam perancangan tugas dan pekerjaan yang dibebankan pada karyawan, hal ini tentu harus memperhatikan beberapa unsur individu dari karyawan perusahaannya, proses penyaringan dan seleksi karyawan hingga karyawan akan ditempatkan pada posisi atau bagian yang sesuai dengan kondisi mereka. Selanjutnya adalah hubungan karyawan. Perlakuan yang diterima dari rekan kerja di kantor akan sangat mempengaruhi retensi karyawan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu cara mengelola retensi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari karyawan dengan cara yang efektif. Yang kedua, pada saat menawarkan kompensasi, tawarkan nilai yang kompetitif. Yang ketiga, tunjukkan apresiasi perusahaan itu kepada karyawan. Dan yang terakhir, jelaskan mengenai bagaimana jenjang karirnya. Baik, materi selanjutnya yaitu teori disiplin pegawai akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyudi Wibawa. Ya, selanjutnya itu ada materi mengenai teori disiplin pegawai. Di sini ada beberapa pendapat mengartikan bahwa pengertian dari disiplin pegawai. Baik, yang pertama itu ada Handoko dalam Hali di 2016 yang mengatakan bahwa disiplin pegawai adalah bagaimana manajemen mengajak karyawan atau sumber dayanya untuk mengikuti sebuah aturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang Singo Dimuju dalam Sutrisno di 2017, dia mengatakan bahwa bagaimana ketersediaan dan kerelaan pegawai dalam melakukan sebuah aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditetapkan bersama untuk mengikuti aturan pekerjaan yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya itu Hasibon di 2016, dia mengatakan bahwa pengertian dari disiplin kerja adalah kemampuan bagaimana seorang karyawan atau pekerja dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan secara terus-menerus, seperti itu. Dari ketiga pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan disiplin kerja adalah sebuah tindakan manajemen untuk mendorong agar para anggota organisasi mengetahui berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku berupa tata tertib dan adanya sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Menurut
Sutrisno Dallang Hasibuan di 2016, dia mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Faktor yang pertama adalah besar kecilnya kompensasi yang diberikan. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada karyawan adalah merupakan balasan jasa yang diberikan oleh manajemen karena sudah mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, adanya tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. Yang dimaksudkan di sini adalah pemimpin dijadikan sebuah pedoman atau patokan, baik dari segi bagaimana dia menjaga perbuatan, tingkah laku, dan juga ucapannya, sehingga dari dia menjaga hal tersebut, para karyawan pun akan mengikuti contoh yang baik dari sebuah pemimpin. Yang ketiga, ada tidaknya aturan yang pasti yang dapat dijadikan pegangan, di mana aturan ini harus dibuat oleh dan disepakati oleh seluruh pihak, di mana tidak boleh hanya dibuat oleh beberapa pihak saja, dan itu akan condong akan adanya kesenjangan antara satu pihak ke pihak lain, sehingga aturan itu harus dibuat oleh semua pihak dan dapat mengikat semua pihak, sehingga dapat diikuti oleh semua pihak tanpa terkecuali. Yang keempat, adanya keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Tindakan yang di sini dimaksud bila adanya sebuah karyawan yang melanggar, di sana harus diberikan sebuah hukuman yang setimpal juga. Dengan adanya pemberian hukuman sendiri, wujudkan sebuah ketertiban antara satu pihak ke pihak lain. Yang selanjutnya, ada tidaknya pengawasan pemimpin. Pengawasan di sini dimaksudkan pemimpin harus turun tangan langsung untuk mengawasi disiplin kerja, karena dengan adanya pemimpin yang turun langsung memberikan penilaian tersebut akan lebih efektif dan sesuai dengan beban kerja yang diberikan pemimpinnya langsung, sehingga sesuai dengan tujuan atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, adanya tindakan perhatian kepada karyawan, di mana di sini dimaksudkan seorang pemimpin itu harus mampu mendekatkan diri kepada karyawan tidak hanya secara fisik, melainkan juga harus secara batin. Mengapa demikian? Dengan pemimpin melakukan pendekatan secara fisik, maka para karyawan itu akan melakukan respect atau hormat kepada pemimpin, seperti itu. Yang selanjutnya adalah diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, di mana adalah di sini saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menciptakan sebuah disiplin kerja. Yang pertama, ada yang saling menghormati bila bertemu. Yang kedua, memberikan selamat atau congratulation terhadap dalam bentuk apresiasi kepada rekan kerja atau karyawan lain yang mendapatkan sebuah pencapaian. Yang ketiga, sering melakukan ikut serta dalam kegiatan pertemuan karyawan, di mana kita di sini dapat lebih dekat dan mengenal lebih jauh terhadap karyawan. Baik, selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tujuan disiplin kerja. Menurut Simorang di 2006, dia mengatakan bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah memastikan perilaku karyawan konsisten sesuai dengan aturan perusahaan. Aturan dibuat untuk tujuan organisasi yang lebih jauh. Apabila sebuah aturan dilanggar, maka aktivitas organisasi akan berkurang sampai tingkat tertentu, tergantung pada kerasnya pelanggarannya. Perusahaan seharusnya mengetahui bahwa tindakan disiplin dapat menjadi kekuatan positif bagi perusahaan saat ditindak itu diterapkan secara bertanggung jawab dan juga adil. Perusahaan akan beruntung apabila penyusunan dan penerapan kebijakan disiplin efektif. Tanpa disiplin yang sehat, efektif perusahaan akan sangat terbatas. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan materi mengenai sebuah exit interview. Untuk exit interview sendiri ada berbagai pendapat yang mengartikan arti dari exit interview. Yang pertama dari Levinje 2007, dia mengatakan bahwa sebuah proses yang dilakukan pada akhir posisi atau jabatan dari sebuah karyawan, yang dimana sebaiknya proses interview ini dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak yang independen, karena dengan dilakukan oleh pihak ketiga, karyawan ini akan memberikan alasan yang sebenarnya mengapa dia resign atau memutuskan berhenti bekerja dengan tanpa adanya tekanan, seperti itu. Selanjutnya ada Fahri Judi 2008, dia mengatakan bahwa exit interview adalah sebuah proses untuk mengetahui alasan mengapa karyawan tersebut resign, karena apa yang dipikirkan oleh manajemen atau HR tidak sesuai dengan apa alasan dari karyawan tersebut memutuskan untuk resign. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa exit interview adalah sebuah proses yang dilakukan
kepada karyawan yang resign atau pengunduran diri yang bertujuan untuk mengetahui alasannya. Proses ini sebaiknya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal itu dikarenakan alasan karyawan yang meninggalkan pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh HR untuk alasan mereka pergi, seperti itu. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena atau masalah atau isu terkait tentang materi yang kami bawakan. Manajemen dapat dikatakan tidak mampu dalam mengelola sumber daya manusianya apabila dalam menangani masalah turnover tidak dapat dikendalikan ataupun jumlah karyawan yang masuk dan keluar cukup besar dengan waktu yang relatif singkat. Salah satu tindakan pencegahannya adalah dengan melakukan retensi pegawai. Karyawan yang resign sebaiknya dilakukan proses exit interview sehingga mengetahui alasan dan dapat mengevaluasi kualitas manajemen dalam mengatur sumber dayanya. Dilanjutkan dengan tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya dalam menangani masalah turnover, retensi pegawai, menjelaskan disiplin pegawai, dan exit interview. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang benchmarking hotel yang kita gunakan, yaitu ada The Singa Hotel. Perjalanan di Singa Hotel dimulai di Seminyak di 2007 dengan foundernya Inyoman Sudana, di mana The Singa Hotel itu menggunakan bahasa Bali, kalau diartikan di bahasa Indonesia yang artinya mampir, sehingga memiliki makna agar semakin banyak tamu yang datang untuk menginap, di mana wisatawan akan diperlakukan seperti sebuah keluarga dengan melihat pura-pura serta bangunan Bali yang mewah selama perjalanan menuju hotel, di mana The Singa sendiri memiliki beberapa kamar dan juga beberapa fasilitas. Seperti kamarnya, dia memiliki kamar superior, deluxe room, dan juga dilengkapi swimming pool. Salah satu restoran bernama Singa Pool. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai The Singa Hotel dari segi lokasi dan juga visi misinya. Yang pertama dari lokasinya, sama saya jelaskan sebelumnya, The Singa Hotel itu berlokasi di Seminyak di dekat pusat keramaian seperti Legian, Kuta, dan Bati Tengah. Tepatnya di Jalan Raya Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, yang berjarak kurang lebih 9 km perjalanan dari Seminyak ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Visi misinya, untuk visinya sendiri, The Singa itu menjadi salah satu hotel villa kelas atas di Bali, memiliki all inclusive paling mewah, serta dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan di mana para tamu berangkat sebagai teman dan kembali sebagai anggota keluarga. Misinya yaitu kami bertujuan untuk memberikan pelayanan hotel sehingga merasakan sensasi berada di rumah idaman. Baik, untuk di video selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang digunakan di Singa Hotel. Untuk yang pertama, posisi yang paling tinggi itu ada owner, itu Inyoman Sukadana. Selanjutnya itu ada manajer akunting di Putu Gita Prabadewi, dan selanjutnya itu ada Human Resource atau Agus Adi Aprianto. Selanjutnya di bawahnya Human Resource itu ada front office. Front office sendiri itu ada 4 orang. Ada Gita Prameswari, Niluh Putu Eka Utami, yang selanjutnya ada Anak Agung Oke Suryawan, dan Imade Kose Sanjana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai diskusi best practice yang kita lakukan di The Singa Hotel. Yang pertama itu saya melakukan beberapa pertanyaan kepada pihak manajemennya. Yang pertama itu, apakah kami bisa mengetahui dalam 1 tahun belakang ini berapa orang staff yang melakukan resign? Kalau saya lihat dari report dan data yang ada dari tahun 2020 sampai 2022, kita total ada karyawan 60 orang dan kemudian resign sebanyak 17 orang, sehingga karyawan saat ini sebanyak 43. Yang kemudian saya ingin mengetahui dari 17 orang tersebut, kalau boleh tahu mengapa staf tersebut resign. Ada juga berapa lama mereka sudah bergabung di Singa Hotel. Dari 17 orang resign tersebut, 4 diantara sudah bekerja cukup lama. Ada 1 orang perempuan yang sudah bergabung dengan The Singa Hotel dari dia baru lulus SMK 2 tahun, kemudian dia menikah, dan karena tempat kerja suami yang jauh dari Singa, memutuskan untuk resign. Kemudian dua diantaranya dia sudah bekerja dari tamat SMK, kemudian dia bekerja 1 tahun di The Singa Hotel karena dia memutuskan untuk kuliah, jadi dia memutuskan untuk resign.
Dan ada satu orang yang sudah bekerja selama 3 tahun, dia memutuskan resign karena saudara sendiri dan juga pada saat itu orang tuanya sakit, sehingga dia membutuhkan perawatan, tidak bisa ditinggal. Untuk sisanya ada baru yang bekerja 4 bulan, 3 bulan, dan juga baru 7 bulan bekerja dengan rata-rata umur 21-23. Alasan resign adalah pekerjaan yang dengan job deskripsi pada saat wawancara kerja. Pada saat masa pandemi kita memberikan beberapa pekerjaan tambahan yang dimana pekerjaan itu dijual dari job deskripsi mereka. Pekerjaan tambahan itu condong lebih berat dari job deskripsi yang mereka dapatkan pada saat interview. Baik, di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, saya menanyakan mengapa karyawan yang bekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan job deskripsinya. The Singa Hotel menjawab, pada saat pandemi kita harus bertahan atau survive dengan cara mempertahankan karyawan yang dirasa mampu dan berpotensi mengemban pekerjaan yang lebih yang di luar job deskripsi, kemudian memperhatikan sementara karyawan yang kurang dalam pekerjaan untuk beberapa saat. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat, apakah setiap hotel memiliki aturan dan culture yang berbeda dalam menjalankan operasionalnya? Culture apa yang Bapak tanamkan pada setiap karyawan pada sisi disiplin kerja? Apakah ada bentuk apresiasi bagi mereka karyawan yang teladan ataupun punishment bagi karyawan yang melanggar? Singa Hotel Bali memiliki peraturan yang lumayan ketat perihal disiplin waktu. Kita menerapkan jika ada karyawan yang terlambat masuk kerja akan dikenakan denda sebesar 5.000 per detiknya. Tiap minggu akan direkapitulasi daftar kehadiran para karyawan. Dari sana akan dilihat jam berapa mereka melakukan absensi. Jika mendapati karyawan yang melakukan keterlambatan jam kerja, maka denda tersebut akan langsung dipotong melalui gaji yang diterima setiap bulannya. Adapun karyawan yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, tindakan yang dilakukan oleh pihak ialah menemui karyawan tersebut dan menyarankan bicara kenapa dia melakukan hal tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Apresiasi yang diberikan kepada karyawan memiliki good attitude yang baik dan juga mengikuti aturan Singa Hotel akan mendapatkan sebuah apresiasi pada saat hari ulang tahun di Singa Hotel berupa uang tunai. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pertanyaan diskusi best practice. Yang kelima, bagaimana pihak manajemen Singa Hotel Bali membuat ambience yang baik pada karyawan sehingga karyawan tetap stay di perusahaan Bapak, bahkan memberikan effort yang lebih karena manajemennya loyal. Selain dari yang saya jelaskan sebelumnya, manajemen mengenai appreciate untuk karyawan yang disiplin, kita dari awal proses seleksi, pihak manajemen sudah menginformasikan bahwa manajemen Singa Bali memiliki sistem jenjang karir bagi seluruh staf, mulai dari staf yang training, daily worker, dan juga karyawan kontrak. Di mana maksud dari adanya jenjang karir tersebut, pihak manajemen memberikan kenaikan posisi dan juga gaji dilihat dari seberapa lama mereka bekerja. Yang keenam, seberapa penting proses interview dilakukan pada setiap karyawan yang ingin melakukan resign ataupun pengunduran diri. Sangat penting dan berpengaruh karena dari proses tersebut kita mengetahui kekurangan baik dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang kurang tepat, sehingga membuat karyawan yang baru bergabung dan memutuskan resign dari hotel dengan waktu yang kurang lebih 3 bulan dan tidak memiliki alasan yang kuat. Dari situ juga mengetahui kualitas manajemen selama ini, sehingga pihak manajemen dapat melakukan evaluasi terkait dengan alasan yang diberikan oleh karyawan. Baik, setelah kami sampaikan materi tersebut, kami dapat menyimpulkan yaitu turnover merupakan masalah yang sangat serius yang perlu ditangani lebih lanjut oleh manajemen. Dampak dari masalah ini sangat besar, baik itu untuk manajemen maupun karyawan itu sendiri. Salah satu dampak dari turnover bagi manajemen ialah pergantian karyawan dengan jangka waktu yang relatif pendek. Untuk mengevaluasi proses yang dilakukan pihak hotel adalah melakukan yang namanya exit interview. Upaya untuk mempertahankan karyawan yaitu dengan adanya retensi pegawai, sehingga Hotel Bali memiliki solusi dengan cara memberikan kesempatan atau penawaran kenaikan jabatan sehingga karyawan merasa pihak hotel memberikan kesempatan jenjang karir.
Apresiasi merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Hal ini termasuk ke dalam proses retensi pegawai. Sehingga Hotel Bali memiliki sebuah cara, yaitu memberikan sebuah appreciate dari berbagai aspek seperti aspek disiplin kerja dan juga guest comment, sehingga membangun rasa semangat bagi karyawan untuk memberikan performa terbaik yang dia miliki. Baik, selanjutnya dari materi yang kita bawakan, kami dapat memberikan saran, yaitu turnover terjadi dalam sebuah manajemen dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor recruitment dan selection yang kurang tepat. Seharusnya mempertimbangkan umur dan status dari karyawan tersebut, sehingga alasan turnover yang tidak bisa dikendalikan cenderung lebih sedikit. Untuk mengetahui beberapa alasan karyawan yang resign, pihak manajemen melakukan exit interview kepada seluruh karyawan karena dapat diketahui permasalahan dari karyawan itu sendiri maupun dari pihak manajemen, sehingga dapat memberikan solusi terbaik kepada karyawan dan manajemen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.